kita merasa kecewa dengan makhluk, kecewa dengan manusia, kecewa sama teman, kecewa sama pasangan, kekecewaan yang masih wajar, maka yakinlah Allah gak akan pernah ngecewain kita. Kadang kita bahkan bisa kecewa kepada orang tua kita sendiri. Kadang seorang ayah, ibu kecewa kepada anaknya. Kadang saudara kecewa kepada saudara adik kakaknya. Itu hal yang wajar, itu manusiawi. Tapi Allah gak pernah ngecewain hambanya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu gak pernah ninggalin kamu, hambaku. Dalam kita bikin dosa aja Allah gak ninggalin kita. Sehingga kalau orang udah sukses melatih al-unsu billah, berduaan dengan Allah, dia mau kemana aja gak gampang baperan ketika ditinggalkan orang lain, ketika dicuekin, ketika diabaikan, ketika. Enggak, kenapa? La tahzan, innallah ma'ana. Gak usah khawatir, gak usah sedih, ada Allah. Sehingga bagi seseorang yang bertawakal kepada Allahnya itu pol 100%, tidak ada keraguan sekecil apapun di dalam hatinya kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan keajaiban-keajaiban yang sulit dimengerti oleh logika kita. Tawakulnya kepada Allah itu sempurna, maka fahuwa hasbuh, udah cukup itu. Berarti udah gak ada lagi yang perlu diragukan, tidak ada lagi ruang untuk dia galau. Sudah cukup Allah buat dia. Masalahnya iman kita bisa gak untuk sampai ke tingkat itu? Sehingga kalau kita bisa mengatakan itu sesuai dengan hati kita, lisan kita bilang hasbi Allah, hati kita mantap, Allah pasti tunjukin kun fayakun yang luar biasa. Kenapa kok tidak terjadi dalam kehidupan kita? Karena lisan kita gak klop dengan hati kita. Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar, memperbaiki diri. Taubat dan taklim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku nih. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apapun. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu, walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Banyak orang ingin bahagia, tapi tidak mengikuti jalur kebahagiaan. Itu persoalannya. Padahal rumus bahagia sederhana. Quran surah kedua Al-Baqarah, di ujung ayat, akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, supaya kamu bahagia. Di bahagia itu sekarang banyak orang bikin video. Bahagia itu sederhana, minum teh. Kalau utang belum lunas, gak bahagia juga. Barangkali minum teh pelampiasan karena utang belum dibayar. Bahagia itu sederhana, minum kopi karena ditolak lamaran. Macam-macam. Ya, jadi ukuran kebahagiaan kalau dilekatkan pada manusia itu nisbi, relatif sifatnya. Relatif. Bagi sementara orang bahagia A, bagi yang lainnya saya tidak bahagia dengan itu. Tapi ketika Anda mengambil ukuran Allah, kata Allah, wattaqullah. Kalau Anda punya profesi apapun, ingin bahagia dalam profesi Anda, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Anda tingkatkan takwa, saya berikan kebahagiaan. Kalau kita pengen jadi hamba yang istimewa,
milikilah hati yang istimewa. Tidak masalah punya fisik yang istimewa, kita latih, kita rawat. Punya harta yang istimewa, berlimpah. Punya pekerjaan dan status sosial yang istimewa, kerjaannya keren, menghasilkan uang yang banyak, gak apa-apa. Tapi itu semuanya jadi tidak bernilai kalau hatinya gak istimewa. Sebaliknya, fisiknya biasa-biasa aja, hartanya malah kurang, apalagi malah bukan pas-pasan, malah kurang. Terus status sosialnya cuma budak, kalau hatinya istimewa, Allah angkat tuh. Jadi yang kita coba pelajari, gimana punya hati yang istimewa. Hati yang istimewa itu kalau beramal ikhlas, kalau ke manusia itu pemaaf, kalau ke manusia itu rahmah, kasihan, gampang kasihan sama orang lain. Duh kasihan ya. Kalau orang sering kayak gitu tuh, hatinya mulai istimewa. Kalau dibilang, lo gampangan banget sih jadi orang, lo kok lemah banget sih jadi orang, mau aja digitu-gituin sama teman lo. Enggak, justru dia itu istimewa, punya hati yang spesial. Sehingga kalau kita merasa bahwa pekerjaan kita mulai banyak masalah, usaha-usaha kita mulai merugi, kalau kita punya masalah di kantor kita, datang kepada ibu dan ayah kita. Kalau kita punya masalah di kampus dan di sekolah kita, kenapa nilai saya anjlok, kenapa saya susah belajar, atau bahkan gak punya semangat belajar sama sekali, datanglah kepada ayah dan ibu kita. Kalau kita punya masalah pribadi, datanglah kepada ayah ibu kita, karena di sanalah Allah Subhanahu Wa Taala titipkan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, umur dan rezeki. Apapun masalah kita, datang dulu kepada orang tua sebelum kita mengevaluasi hal-hal yang lain. Yang pertama yang harus kita evaluasi adalah bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Udah berapa lama kita tidak datang kepada orang tua kita? Udah berapa lama kita tidak telepon orang tua kita? Termasuk masalah jodoh sekalipun. Kalau orang tua kita belum meridhoinya, atau orang tua kita meminta jatah waktu, maka niatkan itu sebagai bentuk mungkin adalah bakti kita kepada orang tua kita yang terakhir sebelum hati kita terbagi dengan orang yang kita cintai. Makanya urusan dunia mah gak usah baper. Urusan dunia jangan baper-baper banget. Urusan akhirat aja yang baper. Begitu baca la uqsimu biyaumil qiyamah, langsung gemetar. Ketika baca ulaika humul warisun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Semangat. Baper untuk urusan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang-orang yang beriman, mau enggak aku tunjukkan perniagaan yang menyelamatkan kalian dari api neraka? Semangat langsung gitu. Itu baper akhirat. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah seolah-olah ngomong ke kita gini, teman-teman. Hambaku yang ngerasa sendiri setelah di grup diabaikan. Hambaku yang merasa sendiri setelah dicuekin, setelah ditinggalin, setelah diputusin, setelah di-reject, setelah enggak di-read WA-nya. Kamu kalau ngerasa sepi, enggak usah khawatir. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Manusia mungkin bisa ninggalin kamu. Manusia mungkin bisa benci sama kamu. Manusia mungkin bisa ilfil sama kamu. Manusia mungkin bisa dendam sama kamu. Manusia mungkin bisa mengecewakan kamu. Itulah manusia. Kalau Allah enggak kayak gitu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau kita merasa kecewa dengan makhluk, kecewa dengan manusia, kecewa sama teman, kecewa sama pasangan, maka yakinlah Allah enggak akan pernah ngecewain kita. Kami semua milik-Mu ya Allah, dan pasti kami semua akan kembali kepadamu. Pasti ya Allah kami akan kembali kepadamu ya Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun, pasti kami akan kembali kepadamu ya Allah. Cepat ataupun lambat, sekarang ataupun nanti, hari ini ataupun esok, ataupun suatu saat pasti. Semua kami pasti akan merasakan kematian yang pernah dirasakan orang-orang sebelum kami ya Allah. Kami takut ketika kami kembali kepadamu dalam keadaan kotor ya Allah. Kami takut ketika kami kembali kepadamu Engkau belum menerima taubat-taubat kami ya Allah. Kami takut ketika kami kembali kepadamu, kembalinya kami di hari yang paling celaka dalam hidup kami ya Allah. Kami takut kembali kepadamu dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah.
jika hari ini adalah hari terakhir dalam hidup kami, maafkanlah kekurangan dari amal-amal kami hari ini ya Allah. Dan terimalah taubat kami ya Allah. Allah yang maha tahu masa depan aja berhusnuzon. Allah tuh tahu kita gak akan minta ampun. Mungkin tunggu Ramadan baru minta ampun. Allah tahu bahwa kita akan minta ampun pulang umroh. Allah tahu bahwa kita akan minta ampun taubatnya itu usia 40 tahun. Kenapa Allah seperti berhusnuzon? Oh bentar lagi dia istighfar. Allah tuh luar biasa ya. Allah tahu loh masa depan. Allah tahu ada hambanya yang lagi berbuat dosa, taubatnya mungkin 10 tahun lagi, taubatnya mungkin 20 tahun lagi, taubatnya mungkin akhir hayatnya, detik-detik mau sakaratul maut baru taubat. Kenapa Allah berhusnuzon sama dia? Tunggu, ntar lagi dia mau minta ampun, malaikat nunggu. Allah belum juga tuh, tunggu aja 2 hari. Allah udah 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun, sampai akhir hayat. Pas dia bilang, ya Allah ampunkan, udah selesai. Tuh, lihat tuh malaikat tuh kan minta ampun kan? Allah gitu sama kita, seolah-olah Allah itu gak tahu apa-apa. Saking baiknya Allah kepada hamba. Makanya Allah katakan wa ya'fu an katsir. Sebetulnya Allah maafin banyak, kita dosanya banyak dibalasnya dikit. Anak muda keren itu adalah anak muda yang dekat sama Allah. Kalau orang tua dekat sama Allah biasa. Apalagi sudah kakek-kakek, nenek-nenek dekat sama Allah itu wajar. Dan kalau orang tua, kakek nenek rajin ikut taklim, wajar. Dan materi taklimnya apa? Mengingat kematian, ya. Kan itu ya, materi taklim buat kakek nenek gitu, orang-orang tua. Kalau anak muda kan merasa hidupnya masih lama. Kenapa saya harus dekat dengan Allah? Justru keren ketika dia merasa bahwa hidupnya itu masih lama, dia merasa hidupnya nyaman, dia merasa tidak butuh kepada Allah, dia dekat kepada Allah, punya awareness tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang kehidupannya. Nah, ini berarti anak muda yang keren. Anak muda yang keren itu anak muda yang beriman. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا اتهامي يا معدن الجود وأنادي يا اتهامي يا معدن الجود tidak